Shalom semuanya. Selamat datang di Ibadah Pemuda Remaja GKKK hari Minggu 27 Februari 2022. Hari ini sepertinya ada yang baru nih. Ada kakak baru yang bergabung. Selamat datang kakak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya kak? Dan boleh memperkenalkan diri? Iya, ada Kakak Elis ya. Halo Kakak Elis. Iya, baru pertama kali bergabung dengan kita. Apakah suara Miss Setia kedengaran untuk kita semuanya? Kedengaran, Miss. Iya, ada Kedengaran, Miss. kakak yang baru. Hai Kakak, boleh kasih tahu Kak namanya siapa sama adik-adik kita Kak? Iya, ada kakak baru ya. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth, bisa dipanggil Elis. Saya kelas 9 dari Sekolah Kristen Ulam Kudus Sentani. Salam kenal. Iya. Iya, terima Salam kasih. kenal juga Salam kakak kenal. Elizabeth. Sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Ya, doanya langsung aja ya Max ya. Berdoa ya Max ya. Oke, Miss. Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kita hari ini. Berkatilah ibadah kita hari ini agar lancar dan koneksinya bagus. Dan semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Semua hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri.
Tuhan adakan Syukur bagimu. syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Lagu yang sangat indah ya teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab Mazmur 13 ayat 1-6 yang akan dibacakan oleh C. Ofelia. Mari teman-teman kita membaca Alkitab dari Mazmur 11 ayat 1-7 soal kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Datanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Terima kasih untuk C. Ofelia yang sudah membacakan pembacaan Alkitab. Sekarang kita akan pengakuan iman rasuli. Dihimbau untuk semuanya berdiri. Kita boleh membuka semua mikrofon ya. Kita boleh sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
saat ini. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan, bagi jemaat aku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Baik semuanya anak-anak, kita satukan hati kita di dalam kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati kami telah siap ya Tuhan. Kiranya di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu Bapa boleh kami serap, kami terima, kami belajar melakukannya sehingga Bapa lewat kebenaran firman-Mu hidup kami boleh diperkenankan kepada Tuhan. Berkati kami semuanya, berikan kami konsentrasi Tuhan. Di saat kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tahu ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengambil konsentrasi kami Tuhan. Oleh karena itu kami satukan hati kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Bagi orang-orang lain yang mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, Engkau juga menjangkau mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar semua anak-anak Miss-nya? Apakah sehat, semangat? Sehat, Miss. Iya. Sehat, Miss. Miss. Oke, puji Tuhan ya. Iya, jadi hari ini kita berkumpul kembali ya di ibadah kita, walaupun kehadiran kita hanya berjumlah seperti sekarang ini, nggak apa-apa. Kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Artinya apa? Kita semuanya pasti sudah diketok oleh Tuhan. Tek, 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 tek. Ayo Maxwell, kamu ibadah hari ini. Ya Tuhan Yesus, saya ibadah. Iya. Jadi barang siapa membuka pintu, Tuhan Yesus selalu membuka pintu. Ya halo Stefani, ibadah dong sekarang. Iya Tuhan Yesus. Nah, dan saatnya juga Stefani ketuk pintu. Tuk 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 tuk, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya. Tuhan Yesus masuk, ya. Jadi di saat kita ibadah, ibadahlah yang benar. Ibadah kita enggak lama-lama. Hanya sebentar ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, artinya kita sudah menghormati Tuhan kita ya. Oke, baik. Jadi hari ini Miss-nya akan membagi firman Tuhan yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk anak, remaja, pemuda. Jadi topik ini akan Miss bahas sampai ke depan nanti terus-menerus kita membahas
topik kita tentang percaya diri. Ya, jadi ini PPT-nya agak sedikit terpotong ya, tapi Miss-nya akan berikan kepada kalian. Ini sebenarnya tema kita berbicara tentang percaya diri. Nah, di depan sudah ada ya bacaannya apa sih percaya diri itu. Tapi jangan dulu melirik ke yang Miss bagikan ya. Apa sih sebenarnya percaya diri itu? Jangan melirik dulu sama tulisan yang ada di depan. Coba Wilson, boleh kamu berikan apa sih arti percaya diri tanpa harus menyamakan seperti yang sudah ada di depan mata kita. Ayo, menurut kamu apa sih percaya diri itu? Percaya diri itu seperti sikap optimis. Iya, optimis. Good, bagus. Stefani, menurut Stefani apa itu percaya diri, Stefani? Sikap di mana kita itu selalu bersyukur, tidak minder gitu, Miss. Bersyukur, tidak minder gitu ya. Maxwell, menurut Maxwell tadi Wilson optimis, Stefani tidak minder, bersyukur. Maxwell sendiri gimana pendapatnya? Sikap berani, Miss, dan tidak mendengar orang mau ngomong apa gitu, Miss. Berani, oke, good. Michelle, percaya diri itu apa, Michelle ya? Berani dan tidak malu dalam mengekspresikan diri. Oke, mengekspresikan diri, iya. Berani, tidak malu untuk mengekspresikan diri. Oke, semua yang kalian sampaikan itu benar adanya ya. Berani, tidak malu mengekspresikan diri. Iya, sekarang di sini ada kakak baru kita nih. Kakak kita tadi namanya siapa ya? Kalau masih ingat siapa tadi nama kakak barunya? Maxwell, masih ingat nggak kakak baru kita siapa? Kakak Elizabeth. Ya, coba tanya kakak Elizabeth. Menurut kakak Elizabeth apa sih percaya diri itu, Kak? Coba tanya. Kenalan dulu. Kakak Elizabeth, sifat percaya diri itu apa sih? Menurut saya, sikap percaya diri itu adalah satu sikap keberanian yang ada pada kita tanpa memikirkan apa kata orang lain. Oke. Good. Semua yang kalian sampaikan itu benar adanya. Coba kita Miss hitung 1, 2, 3. Kita sebutkan percaya diri. Ya, hitungan ketiga kita boleh buka mikrofon kita, nggak apa-apa ya. Kalau Miss minta buka mikrofon, boleh buka mikrofonnya ya. Siap ya, buka mikrofon ya. Miss hitung 1, 2, 3, kita sebutkan percaya diri gitu ya. Oke, menyebutkan percaya diri juga harus dengan percaya diri begitu ya. Oke, siap ya, mikrofonnya dibuka dong. Maxwell, Stefani, Britton, Aileen, Wilson, Michelle, Elizabeth, semuanya ya. Hitungan ketiga nanti Miss akan 1, 2, 3 kita bilang percaya diri. Nah, oke, mikrofonnya dibuka ya. 1, 2, 3. Percaya diri. Belum percaya diri nih. Masih ada malu-malunya nih. Harus semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Percaya diri. Oke. Nah, Miss tanya kembali nih. Ngomong-ngomong Stefani, mengucapkan percaya diri itu gampang nggak Stefani? Enggak, Miss. Enggak. Tapi sekarang pertanyaannya, oke Michelle, pertanyaannya sekarang nih, untuk percaya diri itu gampang nggak Michelle, menurut Michelle? Tidak, Miss. Tidak. Kata Stefani tadi untuk mengucapkannya mudah. Kata Michelle untuk melakukannya susah. Aduh, gimana susahnya ya? Apa ya kira-kira susahnya? Emang sesusah apa sih untuk percaya diri? Ada yang bisa kasih contoh? Nah, dari pertemuan kita hari ini akan kelihatan loh orang yang percaya diri. Nah, ayo, tanpa disebutkan boleh tunjuk tangan. Apa sih susahnya kok orang bisa sulit untuk percaya diri? Boleh angkat tangannya. Ayo bagi yang percaya diri, ayo. Apa sih yang membuat seseorang susah percaya diri? Siapa yang tahu menurut kalian? Satu aja jawabannya.
Apa yang membuat seseorang itu sulit untuk percaya diri? Nah, Miss di sini tidak akan unjuk nama karena kita di sini juga akan melihat diri kita. Oh, saya sudah percaya diri nih. Oh, Wilson itu ternyata sudah percaya diri. Kita akan melihat teman kita sampai sejauh mana dia percaya dirinya. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa sih sebenarnya yang membuat orang susah untuk percaya diri? Perkataan orang lain, Miss. Perkataan orang lain. Good. Nah, Stefani sudah tergolong ya orang yang percaya diri hari ini. Kenapa? Karena dia berani. Nah, Stefani bilang perkataan orang lain membuat dia sulit. Apakah Stefani sendiri pernah mengalami hal tersebut? Pernah, Miss. Ya, Miss sendiri juga sering ya. Oke. Jadi kita akan melihat. Coba Stefani dengan tegas kamu bacakan tulisan di depan kita. Itu di atasnya dibaca ya, percaya diri adalah gitu. Percaya diri adalah kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Iya, oke, good. Jadi percaya diri itu katanya kemampuan. Di dalam itu ada kemampuan loh. Ternyata kita akan mampu kalau kita percaya diri. Sehingga di dalam melakukan setiap tindakan, perilaku, kita tidak terlalu sering merasa cemas. Waduh, cemas itu enak nggak ya? Tentu saja tidak. Kita justru merasa bebas tanpa hambatan, tanpa tantangan, tanpa kesulitan untuk melakukan sesuai keinginan kita. Sebenarnya ada nggak sih hambatan ketika kita mau maju? Ada nggak? Ada nggak ya kira-kira hambatan kalau kita itu mau ranking 1, kalau kita mau terkenal, kalau kita mau sukses, kira-kira ada hambatan nggak kira-kira? Pastinya Ada. ada, bukan hanya ada, tapi pastinya banyak. Tetapi di sini dikatakan, lihat, dia merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Bebas di sini bukan berarti tanpa hambatan, tanpa tantangan, tanpa omongan dari orang, tanpa orang lain membuli kita, tanpa orang lain cuekin kita, bukan tanpa orang tidak mendukung kita, tapi banyak sekali hambatannya yang terkadang orang, aduh kamu itu gak pantas deh. Aduh kamu sepertinya gak layak deh. Atau mungkin perjuangannya harus kita lihat, aduh ini kok berat sekali perjuangannya, saya bisa nggak ya? Banyak sekali tantangannya. Tapi orang yang percaya diri tidak melihat itu. Dia akan bebas merasa seolah-olah tidak ada. Nah, bagaimana dengan kalian anak remaja? Apakah kalian sendiri sudah percaya diri hari ini? Belum tentu ya. Kita akan tahu apakah kita sudah di dalam kondisi percaya diri atau tidak. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat berikutnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Coba dibuka Island. Oke. Ya, karena ini bersifat jadi beda ya, sudah PDF. Coba sekarang Miss tanyakan siapa ya? Melvin, bacakan yang tegas nak. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus 3 ayat 12. Oke. Ada kalian lihat di sana yang Miss tandai warna kuning, ada nggak? Berapa kata? Ada Melvin? Apa yang Miss tandai? Apa kata keberanian apa? Dan kepercayaan. Iya, keberanian dan kepercayaan. Apa perbedaan keberanian dan kepercayaan? Kedua-duanya itu harus sejalan. Nah, kenapa sih kita harus berani? Karena di dalamnya ada kepercayaan. Kenapa kita percaya di dalamnya ada keberanian? Tentu dikatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan berani dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman tentunya. Iman tanpa perbuatan boleh enggak ya? Boleh enggak beriman tapi tanpa perbuatan? Boleh enggak? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, boleh enggak kita takut?
Tidak boleh lagi di dalam Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Nanti kalian lihat di Alkitab banyak sekali kata-kata yang mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan itu melemahkan kamu loh, bukan membuat kamu lebih baik. Tapi di firman Tuhan selalu katakan beranilah, berani, 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 berani. Kenapa? Di dalam Tuhan itu segala sesuatunya bisa. Nah, jadi orang yang tidak percaya diri itu dipertanyakan. Dipertanyakan, coba tanyakan sekarang ke dirinya sendiri ya. Sebutkan namanya masing-masing. Misalkan nih, Miss Setia. Miss Setia, apakah kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus? Coba tanyakan. Kalau kamu orangnya belum percaya sama Tuhan Yesus, yakin deh kamu tidak akan pernah menjadi orang yang pede. Ingat. Percaya sama Tuhan Yesus itu dengan pede itu sejalan, nggak bisa dipisahkan. Kan di dalam Tuhan Yesus kita akan bisa menghadapi segala ketakutan, segala perkara, segala jalan buntu, segala tantangan, hambatan, kesulitan bisa. Di dalam Tuhan itu semuanya. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, apa dia jadi penakut atau jadi pemberani? Misal dia jadi penakut atau jadi pemberani? Miss, boleh diulang tadi putus-putus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita menjadi orang yang takut hidup atau menjadi pemberani menjalani hidup? Menjadi pemberani dalam menjalankan hidup. Kenapa? Apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala sesuatu. Good, bagus sekali jawabannya. Jadi ingat, nanti tanya ya. Stefani berkata sama dirinya, Stefani, apakah kamu tergolong orang yang percaya diri? Kamu tandai, belum. Tanyakan, berarti kamu masih kurang percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sejalan loh. Tidak bisa orang dikatakan hanya percaya diri, di dalamnya tidak percaya kepada Yesus, nggak ada. Nah, makanya dikatakan Amsal 7 ayat 1. Orang Amsal 7 ayat 1 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, tetapi orang-orang yang sudah percaya diri, dia akan suka didikan. Dia suka hikmat, dia suka pengajaran, dia suka pelajaran, dia suka hal-hal yang baik ya. Jadi anak-anak itu sejalan. Apa tadi, Stefani? Sejalan ya antara kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan percaya diri. Itu yang pertama, ya. Oke, ini menjadi ayat firman Tuhan untuk kita. Dilanjutkan kembali Ayla. Untuk berikutnya kita melihat lagi. Nah, topik kita hari ini kita akan belajar. Untuk kedepannya beda ya. Topik kita hari ini kita akan belajar penyebab tidak percaya diri. Oke, sekarang kita tebak gambar ya. Jadi, Miss hanya bagikan hari ini 5 hal yang menjadi penyebab orang tidak percaya diri. Nah, kira-kira apa ya? Dari gambar yang kita lihat hari ini, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu tidak percaya diri? Boleh kita tebak. Yo, siapa yang bisa tebak? Ruby. Kalau Ruby melihat gambar ini, yang pertama ini, apa yang bisa kamu baca dari gambar tersebut, Ruby? Yang gambar yang mana, Miss? Oh no. Tidak percaya diri. Ya. Penyebab tidak percaya diri apa? Kamu baca coba gambar ini. Kamu bisa tuangkan pemikiran kamu setelah melihat gambar ini. Kamu hubungkan dengan kata-kata yang ada di dalam. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar pertama tadi, Ruby? Oke. Dia tidak percaya diri karena keadaan dia saat itu. Karena keadaannya bagaimana? Karena mungkin kondisinya ya yang kurang sesuai harapan. Oke.
Yang kedua, ini pegang tanaman nih. Kira-kira apa ya yang bisa kalian simpulkan dari gambar? Boleh angkat tangan siapa yang bisa simpulkan? Coba Sela nih, Sela dari tadi belum ngomong. Sela, dari gambar ini kan ada pegang tanaman 2 orang perempuan. Apa yang bisa Sela baca dari gambar ini hubungannya dengan percaya diri? Kita itu harus percaya diri sama yang kita punya. Kita jangan ngelihat punya orang lain, kita jadi minder gitu. Wah, hebat sekali. Oke, good Sela. Coba gambar ini nih. Judulnya itu penyebab tidak percaya diri. Maaf ya, itu kurang ianya. Oke. Ini ada gambar ketiga tentang motivation. Siapa bisa menggambarkan, membaca gambar ini menyimpulkan hubungannya dengan percaya diri? Ayo, angkat tangan. Siapa? Ayo, kalian pasti pintar, pasti bisa semuanya. Apa hubungannya sih dengan motivation itu? Kurang motivasi kayak gitu ya, Miss. Iya, oke. Wilson dulu ya. Sela sudah ada jawabannya. Coba Wilson, motivation apa itu? Hubungannya dengan percaya diri. Atau kata-kata yang membuat kita lebih percaya diri. Nah, kadang orang-orang itu tidak percaya diri karena dia kekurangan motivasi dari orang lain. Wah, tepuk tangan dong untuk Sela, Wilson, Ruby. Aduh, pintar sekali kalian semuanya ya. Oke, coba deh kakak kita yang baru, ada kakak Elis. Hai kakak Elis. Coba tanyain dong, Ailen, kakak Elisnya boleh nggak tebak, baca simpulkan dari gambar yang ini, yang pegang kepala nih. Ayo, coba Ailen tanya kakaknya. Ailen, coba. Pegang kepala. Ya, Ailen tanya Tunjuk kakak. apa? Ailen tanya kakak Elizabethnya, kakak barunya, kakak Elis, apa mau kakak simpulkan? Diskusi dong sama kakak Elisnya. Ayo Ailen. Kak, boleh nggak sih coba kakak simpulkan dari gambar yang laki-laki dari lagi menunjukin kepalanya itu menurut kakak tuh apa sih? Menurut saya, dari gambar keempat ini menyimpulkan kalau dengan kita berpikiran yang positif terus, itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena kalau misalnya kita sering berpikiran yang negatif, itu malah membuat kita cenderung menjadi minder. Yeay, tepuk tangan semuanya untuk kakak Elis. Yeay, good ya. Nomor terakhir, ini gambar kok seperti ini ya? Ada yang bisa nggak ya menyimpulkan gambar ini? Ini kira-kira gambar apa ya? Kecil tapi ada loh makna dari gambar ini. Ayo, siapa yang belum? Apa itu gambar kecil? Coba diperhatikan lebih teliti lagi, semakin Dapat dilihat. nilai yang jelek. Dapat nilai yang jelek. Apa hubungannya dengan tidak percaya diri tadi? Mungkin sekali misalnya dia ulangan, Miss, terus dia dapat nilainya kecil. Mungkin dari 1 kali ulangan itu dia pikir, oh kalau aku dapat remit sekali ini nanti aku nggak bisa lagi, jadi nggak percaya diri, Miss. Kalau iya, oke, good. Semuanya kalian sudah kasih pendapat. Miss hargai itu. Pendapat Miss sama kalian bisa berbeda tapi semuanya baik adanya. Sekarang kita lihat ya. Tema kita hari ini percaya diri dan topik yang kita bahas adalah penyebab tidak percaya diri. Jadi kita bisa belajar hari ini. Ini ternyata ya, ini ternyata biang keladinya. Ini ternyata sumber masalahnya kenapa saya tidak percaya diri. Silakan Ellen. Kita masuk ya ke berikutnya. Oke, ini salah. Coba yang berikutnya. Terus iya, ini nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tadi, nomor 1. Ada nomor 1, negative thinking tadi nak. Lagi? Iya, oke. Coba deh Stefani bacakan untuk kita nak. I can't. Saya tidak bisa sikap menyerah. Oh no, oh tidak, sikap tidak siap, impossible, mustahil, sikap tidak percaya. Iya betul. Saya tidak bisa. Pernah nggak kalian sebagai anak remaja berkata seperti itu? Jujur, saya tidak bisa berkata. Sebenarnya bisa, tapi kalian saya tidak bisa. Kalian ngomong seperti itu. Pernah Britan ngomong seperti itu? Saya tidak bisa.
Nah, guru langsung ini ya, patah semangat ya ketika anak-anak itu bilang, "Saya tidak bisa, Miss." Aduh, itu menunjukkan kepercayaan diri kita yang masih sangat rendah. Apa sih yang nggak bisa? Kalau kita berjuang bisa nggak? Kira-kira bisa. Tapi sebagai anak didik pernah nggak? Saya tidak bisa. Nah, di sini ada Kakak Elizabeth sama Kakak Sela ya. Ketika diminta datang ke Solo, kira-kira Sela bilang apa? Langsung bilang saya bisa atau jawab saya tidak bisa, Sela? Pertama kan pas agak bingung gitu, Miss. Mm-mm. Pasti pikirannya, aduh kayaknya nggak bisa gitu. Tapi setelah diyakinin, oh mikirnya, oh aku pasti bisa kayak gitu-gitu. Iya, oke. Kakak Elizabeth gimana? Waktu ditawarin ke Solo gimana? Ada nggak pernah berpikir berkata, saya tidak bisa? Atau langsung jawab, saya pasti bisa? Awalnya juga agak kaget, terus panik, tapi Iya. ya lama-lama bisa. Iya. Jadi kalian harus berhati-hati loh dengan kata saya tidak bisa. Tuhan katakan apa tadi, Stephanie? Jangan takut. Tuhan katakan apa, Maxwell? Beranilah. Jadi harus dibuang. I can, I cannot. Ya, harus dibuang huruf apanya, Stephanie, biar positif? I can. Iya, buang huruf apanya? Not. Iya. Jadi kalian nanti tulis ya, gunting, buang itu jauh-jauh. Saya harus bisa. Apa sih tugasmu, Stephanie? Saya ada tugas dari Miss Setia, disuruh nyanyi, tapi suara saya nggak bagus, Miss Setia. Mana ada suara nggak bagus sama Miss Setia? Semua suara itu di mata Tuhan bagus loh. Asalkan itu kamu nyanyikan dengan bagaimana, Stephanie? Dengan serius. Serius. Dengan sepenuh hati. Betul, itu. Jadi jangan kalian berkata, suara Michelle itu bagus banget ya. Kok suara saya jelek banget? Saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Itu kamu tidak percaya diri. Nah, kalau orang yang percaya diri, I can, saya bisa, saya pasti bisa. Walaupun banyak tantangannya. Yang kedua, oh no, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Pernah kalian mengalami sering ketika banyak dikasih tugas, oh tidak. Kaget, sikap tidak siap. Nah, kalau orang yang percaya diri itu siap. Apapun yang dikasih oleh gurunya, oleh orang tuanya, pasti bilang apa? Siap. Siap, Mister. Siap, Mama. Siap, Papa. Siap, Bu. Semuanya harus berkata siap walaupun itu banyak. Ketika kamu katakan di awal, oh no. Iblis dengar loh. Oh, Maxwell bilang, oh no. Maka iblis berkuasa. Perkataan kita itu berkuasa. Kalau kamu mau berhasil, katakan, saya berhasil. Kalau kita tidak berkata, saya berhasil, malah kita berkata, oh no, kamu tidak akan pernah berhasil. Ya, jadi itu buktinya kita tidak percaya diri, kita belum siap. Terus yang terakhir, mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, kamu sudah membatasi diri kamu. Tidak mungkin, titik. Sudah tidak akan berkembang maju, Wilson. Kalau kamu bilang, tidak mungkin, kamu sudah stop kuasa Tuhan. Kamu sudah stop kemampuan kamu. Kamu membatasi diri kamu. Kamu pernah, Wilson, seperti itu? Pernah sih. Iya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang punya iman tidak ada yang mustahil. Jadi kamu harus katakan, saya percaya, saya bisa, saya siap. Oke, di yang pertama ini kita buat dulu deh yel-yel kita ya. Yang pertama kita bilang dengan angkat tangan kanan ya. Saya bisa, saya siap. Baru yang terakhirnya, saya percaya. Oke, siap ya. Ingat ya. Yang pertama tadi kanan ya. Saya bisa, saya siap, saya percaya. Oke, hitungan ketiga ya. Boleh dibuka suaranya ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Teng neng 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 neng. Belum
ada yang buka mikrofon. Sheila, Maxwell, Wilson, Sel, Stephanie, semuanya ya. Helen, oke. Kanan tadi saya bisa ya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Saya bisa. Saya siap. Saya percaya. Mana tangannya? Miss nggak ada lihat tangannya. Sekali lagi ya, harus percaya diri dong, oke? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya bisa. Saya siap. Saya percaya. Yeay. Oke, jadi diimani ya. Kalian akan percaya diri nanti kalau seperti itu. Oke, berikutnya. Berikutnya, Ailan. Oke, belum menemukan kekuatan diri. Ini yang dikatakan Sheila tadi. Ya, Sheila tadi nggak boleh lihat-lihat punya orang lain. Tapi kalau ada mobil orang lain, masa kita tutup mata, Miss? Nah, gitu nggak maksudnya Sheila? Masa orang beli rumah baru kita tutup mata, lewat dari depan rumahnya kita tutup mata. Gitu nggak maksudnya Sheila? Kalimat kamu tadi. Halo, Sheila, dengar suara Miss-nya? Miss, suara Miss putus-putus, Miss. Oh ya, jadi kan Sheila bilang tadi nggak boleh melihat punya orang. Apakah kalau orang punya mobil baru kita tutup mata nggak boleh melihatnya? Apakah itu yang dimaksudkan Sheila tadi? Bukan. Jadi maksud aku tuh kalau ada orang gitu mungkin punya barang kayak lebih bagus daripada kita tuh kita jangan iri gitu. Oh iya betul, itulah artinya ada rumah orang yang bagus nggak kita tutup mata nggak boleh melihat, bukan itu maksudnya ya. Jadi kita tidak boleh iri hati seperti firman Tuhan yang minggu lalu membanding-bandingkan diri. Si Sheila itu punya rumah 2, padahal kami masih tinggal di kosan. Nggak usah, tidak perlu seperti itu. Terus selalu melihat kelebihan orang lain. Si Michelle itu selalulah dia ranking 1 kalau bernyanyi. Padahal suara saya pals, nggak boleh seperti itu. Terus apa lagi? Aduh, saya ini nggak bisa apalah. Saya nyanyi aja pals, untuk menggambar nggak bisa. Untuk ya IQ saya juga lemah, nggak boleh seperti itu. Ini yang membuat kita nih, yang membuat kita tidak percaya diri. Selalu lihat orang. Padahal Miss sudah sampaikan potensi Britain sama Maxwell itu beda nggak? Britain, potensi kamu beda nggak sama Maxwell? Maxwell, potensi kamu sama Britain beda nggak? Enggak, Miss. Kayaknya. Potensi kamu, maksudnya talenta kamu bisa berbeda nggak sama Britain? Beda, Miss. Iya. Jadi jangan Britain hanya lihat-lihat Maxwell, padahal yang Britain sendiri nggak Britain kembangkan, nggak boleh. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke. Jadi temukan sekarang ya, Michelle temukan apa bakat kamu, Stephanie temukan, Ruby temukan, Gilbert temukan, semua kalian yang ada di sini temukan. Jangan hanya sibuk lihat kelebihan orang ya, nggak boleh. Kelebihan orang itu hanya sebagai pemacu kita, bukan hanya untuk selalu dilebih-lebihkan, sementara yang kita sendiri kita nggak temukan, nggak boleh ya. Oke. Jangan berfokus kepada kelemahan, itu nggak boleh. Lanjut lagi Ellen, yang ketiga. Iya, ini dia nih yang 0 tadi Ellen. Nah, orang yang tidak persiapan sebenarnya bukan karena dia tidak punya banyak waktu atau cukup waktu, tetapi lebih tepat tidak bisa mengatur waktu. Waktu yang dikasih Tuhan sama Miss Setia sama nggak sama Stephanie? Nggak sama, Miss. Nggak sama. Britain waktu yang dikasih Tuhan sama Miss Setia sama Britain sama nggak? Jam, berapa jam sehari? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Miss. 24 jam. Iya, sama. Tapi kenapa Miss Setia nggak selesai tugasnya, Stephanie selesai tugasnya?
Bukan karena nggak ada waktu, tapi karena Miss Setia nggak bisa menghandle waktu, nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Makanya tugas-tugas Miss Setia nggak selesai. Miss yakin deh, kalian yang ada di Meet ini semuanya sudah bisa mengatur waktu. Boleh nggak main game, Miss? Boleh. Boleh nggak nonton bioskop, Miss? Boleh. Boleh nggak jalan sama teman, Miss? Boleh. Tapi itu nomor berapa? Nomor pertama itu belajar. Kerjakan tugas. Oke, jadi kenapa sih orang tidak percaya diri? Karena selalu kurang persiapan. Kenapa dia kurang persiapan? Tidak pintar mengatur waktu. Kalian sebagai anak sekolah harus pintar-pintar ya. Jangan lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Jangan lebih banyak bermainnya daripada belajarnya. Nomor 4, silakan. Ailen. Oke. Ini ya, jadi terpotong-potong seperti ini ya. Coba dulu deh. Yodi, bacakan nak nomor 4 nak sama kita. Pergaulannya bukan dengan orang-orang yang positif. Jika ada orang yang membuli kamu, merendahkan kamu, menjatuhkan kamu, bahkan menolakmu, bisa memicu kamu kepada rasa tidak percaya diri. Iya. Kenapa sih kalian tidak percaya diri selama ini? Lihat teman kamu. Iya, dari sekarang lihat teman kamu ya. Siapa teman kamu? Stefani punya teman seperti apa sih? Britan punya teman seperti apa? Ada loh tipe-tipe orang teman kita itu nggak senang dengan kita. Kita temannya tapi nggak senang. Ketika kita nilai 100 dia nggak suka. Ketika kita misalnya sedang bahagia dia nggak senang. Ketika kita sukses dia nggak pernah bilang kita selamat ya, nggak pernah. Dia bilang apa? Ah baru segitu. Ah itu mah gampang. Nah, lihat teman kamu sekarang. Kita perlu berteman nggak? Perlu. Tapi perlu juga kita tahu kualitas teman kita. Kalau teman yang bagus itu apa? Bagaimana? Dia akan selalu memotivasi kamu, orang-orang yang positif. Dia selalu berpikiran positif. Ketika kamu punya masalah, dia bilang apa sama kamu? Yang sabar ya Sela. Tapi teman yang nggak bagus gimana? Oh, jangan-jangan Sela, kamu begini loh. Oh, jangan-jangan, hai kamu harus hati-hati loh. Nah, itu. Hati-hati ya punya teman seperti itu. Tapi kalau teman yang positif ketika kamu sedang ada dalam masalah, dia topang kamu. Ketika kamu dalam kesulitan, dia bantu kamu. Ketika kamu sedang dalam penderitaan, dia tidak menyalahkan kamu. Dia menjadi teman yang positif. Pikirkan sekarang, siapa teman kamu? Di sekolah, teman akrab kamu seperti apa sih? Atau malah kamu digosipin sama orang? Atau malah kamu dijelek-jelekkan sama orang? Atau malah kamu tidak pernah sebenarnya dia tulus memberikan yang terbaik sama kamu? Berhati-hati ya punya teman ya. Jadi kamu harus ambil teman yang positif ya. Dia senang ketika kamu sukses. Dia menangis ketika kamu susah. Itu teman yang baik ya. Oke. Yang terakhir, Ailen, halaman berikutnya yang terakhir kalinya. Oke. Jadi yang terakhir ini kita melihat dengan sama-sama. Tidak punya pendukung. Motivasi, penting nggak sih motivasi itu? Ibarat barang yang besar, mau dipindahkan dari kamar yang satu ke kamar yang nomor 2. Kalau nggak ada yang mendorong, mungkin dia butuh didorong, diangkat mungkin nggak bisa, tapi didorong. Tapi nggak ada yang memotivasi. Kira-kira barang itu bisa nggak nyampe di kamar kedua, Stefani? Bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Tapi sebenarnya hidup kita tanpa ada memotivasi, bisa nggak? Haruskah orang lain yang memotivasi kita? Kayaknya tidak harus, Miss. Iya, betul. Tapi namanya motivasi itu penting nggak? Penting sekali. Motivasi pertama kita siapa harusnya?
Siapa motivasi kita pertama, misal? Keluarga dan teman-teman. Iya, pertama itu motivasi kita itu adalah kita sendiri, ya. Kalau kita sudah bisa memotivasi kita, itu jauh lebih kuat. Keluarga itu penting, penting sekali. Guru itu penting, penting sekali. Teman itu penting, penting sekali. Tapi kalau sudah guru berjuang memotivasi kamu, keluarga memotivasi kamu, teman memotivasi kamu, tapi kamu nggak mau memotivasi diri sendiri, nggak akan bergerak. Tapi ada nggak kira-kira dia dicuekin oleh keluarganya, dia dibully oleh temannya, dia tidak pernah diperhatikan oleh gurunya, tapi dia bisa top. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Tidak dimotivasi guru, tidak dimotivasi teman, tidak dimotivasi orang tua, tapi dia bisa sukses. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ada? Ada orang-orang yang dari dulunya dibully tapi berhasil, ada? Ada. Ada. Iya. Miss, lewat nomor 5 ini kita butuh motivasi, tapi nggak semua manusia itu mendapatkan keberuntungan itu loh. Bisa jadi Stephanie itu tidak seberuntung Michelle, bisa jadi Maxwell itu tidak seberuntung Sheila, bisa jadi Miss Setia tidak seberuntung kalian. Apakah kita hanya menunggu motivasi guru, motivasi teman, motivasi orang lain? Jangan. Kamu yang harus pegang itu. Walaupun tidak ada satupun yang mendukung saya di dunia ini, saya tahu. Saya pasti bisa. Saya tahu itu semua bisa saya lakukan. Bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Motivasi kamu itu kamu sendiri yang pertama. Tapi ingat, lewat nomor 5 ini, kita harus bisa menjadi motivasi bagi semua orang. Harus bisa jadi motivasi sama semua orang. Lewat nomor 5. Tapi seandainya tidak ada sama sekali yang memotivasi kamu, ingat, kamu harus bisa memotivasi diri sendiri. Ya? Miss katakan, Miss Setia dimotivasi sama keluarga, belum tentu. Miss Setia itu nggak sehebat kalian, banyak motivasinya. Tapi kenapa Miss Setia bisa sampai seperti sekarang? Ya, Miss Setia kuat. Miss Setia motivasi diri sendiri selalu. Bersama Yesus saya bisa. Bersama Yesus saya kuat. Bersama Yesus semua tantangan bisa saya hadapi. Pernah gagal sering. Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menghadapi kegagalan. Ingat. Jadi kalian jangan takut gagal. Orang yang tidak percaya diri itu selalu takut gagal, tidak berani coba. Oh no, I cannot. Terus apalagi? Wah, mustahil. Nah, berhati-hati dengan kalimat itu. Tapi katakan sekarang saya bisa bersama Tuhan, saya bisa walaupun teman, keluarga, guru, lingkungan tidak ada yang memotivasi saya, bersama Tuhan Yesus saya bisa. Walau banyak tantangannya, masalahnya, hambatannya, kesulitannya yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin, yang tidak mungkin bagi manusia, bagi saya mungkin. Harus ada itu ya. Jadi kelima hal ini menjadi penyebab kenapa orang tidak percaya diri. Di manakah kamu? Lihat nantinya ya. Oke, sekarang Miss mau tanya tes terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan ada 5 penyebab orang tidak percaya diri? Angkat tangannya. Masih ingat tadi 5. Di depan kita ada 1, berarti 4 lagi yang kurang. Apa 5 penyebab seseorang tidak percaya diri? Ayo. Salah nggak apa-apa, nanti Miss luruskan. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya tadi? Oke, coba angkat tangan, berapa kamu bisa? Setidaknya 4 lagi harus kamu ingat. Apa sih penyebabnya kamu tidak percaya diri tadi? Oke, Sheila. Suka membanding-bandingkan. 1. Terus apa? Tidak punya pendukung. Oke, 2 sudah di depan mata ya. 3 lagi.
Takut gagal. Yang ada takut gagal. Yang tadi yang nilainya 0 itu gimana tadi hubungannya dengan waktu? Tidak ada persiapan. Terus teman-teman kita. Oke, Welvianus, good. Thank you, Sela. Welvianus, coba. Positif, ia memiliki, negative thinking. Terus, apa lagi? Iya, Ailen. Memiliki pergaulan dengan orang yang tidak positif. Iya, tidak memiliki teman yang positif. Iya, jadi semuanya sudah ada ya. Jadi anak-anak pikirkan sekarang. Apa tadi yel-yel kita? Masih ingat siapa bisa yel-yel kita tadi? Ayo, siapa ini bisa? Ayo, mana tadi? Apa tadi ini Ellen? Kanan apa tadi? Nggak tahu, Miss. Udah lupa. Saya berani. Saya berani, saya bisa, saya percaya ya. Saya bisa. Terus yang kedua apa ini tadi? Saya siap. Saya siap. Yang terakhir. Ya. Saya percaya. Saya percaya. Oke, kita akhiri dengan yel-yel kita ya. 1, buka mikrofonnya semua dengan tangannya, gerakannya ya. Oke, buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Saya bisa. Saya siap. Saya percaya. Oke, ulangi dulu, Michelle. Saya bisa. Saya siap. Saya percaya. Oke, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anakmu hari ini sudah belajar bagaimana hidup percaya diri. Tolong semuanya mereka yang ada di meet ini. Kemungkinan besar ada beberapa dari mereka rasa percaya dirinya rendah, bahkan dikatakan sangat rendah. Tuhan tolong Bapak. Mereka sudah belajar ada apa menjadi faktor penyebab mereka tidak percaya diri. Tapi firman-Mu sudah berkata, kami harus berani, kami harus percaya. Barang siapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga akan percaya diri. Biarlah mereka siap, mereka percaya kepada Tuhan, mereka bisa. Ketiga hal ini mereka pegang dari saat ini Tuhan. Ketika banyak orang yang membuli mereka, tidak menganggap mereka, bahkan banyak orang yang tidak senang dengan kesuksesan mereka, bahkan mungkin tidak ada orang yang mendukung mereka, bahkan mungkin teman-teman mereka tidak memberikan hal yang positif. Tuhan tolong mereka Bapa di masa remaja pemuda mereka, biar mereka bertumbuh menjadi orang yang percaya diri, sebab orang yang percaya diri akan Tuhan pakai kepada hal-hal yang besar, yang luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan lewat kehidupan mereka ya Tuhan. Jangan biarkan Bapa gerakan mereka terbatas karena mereka membatasi diri mereka Bapa, karena mereka membatasi kuasa Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bagi kami saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah Tuhan Ruby, Tuhan jamah Wilson, Tuhan jamah Stefani, Tuhan jamah Maxwell, Tuhan jamah Sela, Tuhan jamah Ellen, Tuhan jamah Elizabeth, Gilbert, Deveral, Kalista, Britton, semuanya Tuhan jamah ya Bapak. Tuhan jamah anakmu Melvin, Michelle, Naftali, Ophelia, Rachel, Ruby, Tuhan jamah Sela, tanpa terkecuali Yodi, Wilson, semuanya kami Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan jamah mereka saat ini. Buang Bapak segala ketakutan, kecemasan, rasa gagal, Tuhan buang semua dari dalam diri mereka. Mereka adalah anak-anak yang berharga, yang akan menyatakan kasih Tuhan lewat hidup mereka Bapa. Oleh karena itu, biar firman-Mu ada di dalam hati mereka, hidup, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya kepadamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Setia untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Yodi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami siang hari ini. Sekarang kami ingin naikkan doa syafaat kami. Pertama kami mau berdoa untuk Cesela yang mengikuti pelatihan di Solo dan juga peserta
peserta kolater lainnya yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus, agar Tuhan selalu menolong mereka, memimpin mereka, menyertai dan memberi hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa agar Tuhan selalu melindungi orang tua kami, keluarga besar kami, sahabat, guru-guru, beserta seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang. Dan kami juga berdoa agar virus Omikron yang sedang naik di Indonesia segera berakhir. Dan aku juga berdoa agar dunia kita tetap aman dan terhindar dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Terima kasih Yodi yang sudah memimpin doa syafaat kita di ibadah hari ini. Sekarang mari kita menutup ibadah kita dengan doa penutup dan lalu kita foto bersama. Ada apakah Doa penutupnya aku ya, Miss? Dari Miss Setia nanti, apakah ada dari klien yang minta didoakan? Barangkali ada yang mau cerita, Miss, tolong doakan. Ada yang minta doa? Kita doakan bersama-sama. Jadi topik doa ini menjadi topik doa kita untuk seminggu ini ya. Kita doakan kesehatan kita terus, kita doakan pelajaran kita. Nah, Miss mau kasih gambaran nih. PTS itu di pertengahan bulan Maret ya. PTS itu di pertengahan bulan Maret, artinya anak-anak kamu harus tingkatkan belajarnya. Jadi waktunya sangat singkat sekali, banyak tugas-tugas yang harus kamu selesaikan ya, baik semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Kerjakan dan maksimalkan. Jangan kamu berkata tidak bisa, tapi kamu harus bisa, kamu harus mau mencoba dan kamu harus maksimalkan. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin Senin, Kamis itu waktu yang sangat banyak kosong ya. Manfaatkan itu untuk belajar ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kembali kita berdoa, nanti di akhir doa kita foto bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami melihat bagaimana penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah hadirkan bagi kami. Kami boleh beribadah dengan baik. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kiranya anugerah Tuhan, pertolongan, perlindungan, kuasa Roh Kudus menaungi kami. Kiranya Engkau menyinari kami dengan kekuatan kasih dan wajah-Mu ya Tuhan. Kiranya sumber berkat, yaitu berkat jasmani, berkat rohani yang berasal daripada Tuhan Yesus senantiasa melingkupi kami sepanjang hari ini, bahkan ke depannya tubuh jiwa roh kami ada di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Kita akan foto bersama dulu ya. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam foto bersama. Boleh teman-teman semuanya buka kameranya ya. Oke. Apakah di Miss-nya yang tidak kelihatan? Apa di Michelle sendiri kelihatan? Di Miss-nya belum terlihat semua. Ada Keiko. Miss, banyak yang off kan? Ovel, Gilbert. Ya, Miss Setia punya 2 device ya tadi. Oke, Keiko dan Yodi ya. Keiko dan Yodi, Keiko, Gilbert. Oke, tinggal Keiko ya. Miss, jaringan saya bermasalah. Iya. Oke, hitung ya. 1, 2, 3, senyum percaya diri. Oke, jadi senyum percaya diri itu kelihatan dong wajahnya seperti Miss Setia. Ayo Yodi, percaya dirinya mana Yodi? Oke. Maju lagi Yodi, Keiko belum kelihatan Keiko. Kami tunggu. Rachel, ayo Rachel. Oke, senyum percaya diri. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kiranya kalian dalam berkat Tuhan tetap semangat, tetap percaya diri.
Shalom, selamat jumpa di ibadah berikutnya. Bye-bye. Bye, Miss. Thank Terima you. kasih, Miss. Bye, Miss. Miss, Sama-sama. besok libur kan ya, Miss? Iya, besok libur. Ke sekolah sendiri, Max. Iya, oke. Thank you, Ailan. Bye, Maxwell, Miss. bye-bye. Bye, Miss. Thank you, Miss.